Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Inilah 6 tanda-tanda sholatmu diterima. Coba cek apakah kamu termasuk. Sholat adalah salah satu 5 rukun Islam yang wajib ditunaikan sebanyak 5 kali dalam sehari. Sholat juga merupakan tiang agama dan menjadi amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dilihat atau dihisab dari amal seseorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah sholatnya. Bila ibadah sholatnya sempurna, maka diterima sholat seluruh amalnya. Apabila ditemukan salah satu kurang atau tidak baik, maka ditolaklah sholatnya dan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Ankabut ayat 45. Muncul sebuah pertanyaan, yakni ada seorang yang rajin sholat, tapi mengapa salatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Seperti mulutnya yang masih sering menceritakan aib orang lain, bahkan tak segan untuk menghina dan merendahkan saudaranya sendiri. Ternyata orang seperti itu artinya masih belum merasakan manfaat sholat dalam kehidupannya. Ia tidak merasakan kenikmatan dari sholat yang dilakukannya, maka besar kemungkinan sholatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mirisnya, ada yang celaka dengan sholatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Ibadah sholat merupakan hubungan antara hamba dan penciptanya. Diterima atau tidaknya sholat seseorang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Selaku hamba hanya bisa mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda sholat seseorang yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Barzah dari sahabat Abdullah bin Wahid Al-Harani. Sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima sholat seseorang yang bersifat tawadu karena keagunganku dan tidak mencela makhluk hidup dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku dan mengasihi orang-orang miskin dan ibnu sabil dan kepala janda miskin dan mengasihi orang-orang yang terkena musibah. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 6 tanda orang yang diterima sholatnya. Berikut 6 tanda orang yang sholatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tawadu. Orang yang tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memiliki sifat rendah diri dan hati bahwasanya dirinya hanyalah seorang hamba yang sangat lemah. Mungkin di kehidupan dunia ini adalah orang yang terhormat, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah seorang hamba yang sangat kecil. Para ulama mengatakan, jika seorang sudah berdiri di atas sajadah mengangkat tangan untuk takbir, maka ketahuilah ia sudah meninggalkan dunia karena dirinya sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak sombong. Tawadu dalam sholat akan melahirkan sifat rendah hati dalam pergaulannya sesama manusia. Jabatan dan kekuasaan tidak membuat ia sombong karena tahu bahwa itu semuanya adalah amalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia yakin bahwa hartanya tidak akan membuatnya lebih tinggi daripada orang lain, termasuk pengetahuannya tidak membuat ia tinggi diri karena merasa pengetahuannya tidak seberapa.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tidak mengulangi maksiat. Dalam hidup seseorang, pasti pernah melakukan dosa atau maksiat, baik yang disadari kita atau tidak. Apakah itu besar ataupun kecil? Mungkin ia pernah berbohong, menggunjing tetangga atau menyakitinya, dan pernah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Barang siapa yang sholat tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka sholatnya akan menambah ia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang diterima sholatnya tidak akan mengulangi maksiatnya dan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mampu mengendalikan hawa nafsu. Jika seseorang selalu mendapatkan keinginan daripada kebutuhan, di saat itulah hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Orang yang sholatnya diterima akan selalu mengedepankan kebutuhannya dan kemaslahatan orang banyak dibandingkan menuruti keinginannya sendiri. Yang kelima, gemar berzikir. Orang yang diterima sholatnya akan cenderung rindu untuk menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu menunggu waktu sholat selanjutnya dengan hati gembira karena kerinduannya, sehingga ia akan cenderung berzikir mengingat Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia merasa jauh lebih tenang ketika berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang keenam, membantu orang yang susah. Sikap dalam sholat yang selalu melihat ke bawah akan tercermin dalam kehidupan orang yang sholatnya diterima. Bukan hanya saat di atas, ia melihat ke bawah. Bahkan saat ia di bawah pun atau susah pun ia akan selalu melihat ke bawah. Secara tidak langsung, ia akan memiliki sifat sosial yang sangat tinggi. Ia akan cenderung membantu orang yang lebih susah darinya, sehingga ia akan dekat dengan sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Salat yang diterima Allah tidak hanya akan berdampak pada dirinya sendiri, bahkan sekelilingnya akan terdampak dari pancaran keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.